Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita kembali di hari kelima untuk belajar lagi di PJJ kelas 6. Oke, sebelum kita belajar, silakan siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa-apa saja yang penting ketika kita apa-apa saja yang penting untuk menjadi catatan kamu yang dapat kamu tulis dari video ini. Jangan lupa juga subscribe agar kamu tidak ketinggalan videonya. Like juga dan komen video ini. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang seni patung. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat patung? Wah, bagus sekali. Ternyata ada yang pernah melihat patung atau seni patung di daerahnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan seni patung meliputi dari pengertiannya, jenisnya, alat dan bahannya, dan sebagainya. Maka siapkan catatannya ya. Oke. Pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi atau gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Bisa pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Nah, jadi patung adalah suatu ekspresi pembuatnya. Jadi pembuatnya ketika mempunyai suatu ide, mempunyai suatu hal yang ingin dicurahkan, pembuat bisa membuat patung yang dia inginkan. Seni rupa ini juga termasuk seni rupa 3 dimensi. 3 dimensi artinya mempunyai panjang, lebar, dan volume, isi ya. Itu adalah 3 dimensi. Nah, cara untuk membuat patung juga itu dengan cara memahat, mencetak, membutsir, dan konstruksi. Nah, sekarang kita ke fungsinya. Fungsi patung. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuannya, pembuatannya patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. Fungsi patung yang pertama sebagai patung religi. Sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Biasanya ini ada di umat Buddha, di umat Kristen ya, patungnya ya. Lalu juga fungsi kedua, patung sebagai monumen. Artinya, patung untuk memperingati jasa seorang kelompok atau seorang pahlawan atau peristiwa bersejarah. Misalkan di Bandung, di Tegalega ada tugu atau monumen Bandung Lautan Api. Lalu juga di Muhammad Toha itu ada patung Muhammad Toha sebagai pahlawan. Itu ya, itu adalah contoh-contoh patung yang fungsinya sebagai monumen. Ada juga patung sebagai arsitektur. Fungsinya yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Jadi patung tersebut juga sebagai penghias suatu bangunan. Ya, itu fungsinya juga ada yang seperti itu. Lalu juga patung sebagai dekorasi. Patung sebagai dekorasi yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Ini hanya fungsinya sebagai hias saja ya. Patung sebagai seni, yaitu patung yang diciptakan untuk menikmati keindahannya. Jadi hanya dinikmati keindahan seninya. Lalu patung sebagai kerajinan. Patung yaitu patung hasil karya kerajinan dan ini biasanya bernilai ekonomis, bisa dijual. Patung yang fungsinya sebagai kerajinan. Nah, itu adalah fungsi dari patung. Selanjutnya, jenis dan corak patung. Jenis atau karya patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu patung dada, patung torso, dan patung lengkap. Patung dada yang dimaksud dengan patung dada adalah penampilan karya seni patung terbatas sebatas dada ke atas, bagian kepala saja. Patung ini sering disebut
pula patung baste. Selanjutnya patung torso. Istilah torso disebut juga badan. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya ada patung lengkap. Patung lengkap ini artinya penampilan karya patung ini lengkap. Maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Itu adalah 3 jenis patung yang harus kamu ketahui. Lanjutkan. Oke. Media, sekarang medianya. Media seni patung. Media seni patung adalah media berupa bahan, alat, teknik yang diperlukan dalam seni patung. Oke, kita masuk ke bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3. Sebentar, Bapak lihat dulu. Ini, lihat dulu waktu. Oke, lanjut. Nah, oke, bahan. Yang pertama, bahannya itu bisa bahan lunak. Yang dimaksud dengan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, seperti contoh tanah liat, lilin, atau sabun. Ini mudah dibentuk ya. Jadi cara membuatnya juga kamu hanya dengan menekan-nekannya saja. Lalu juga ada bahan sedang, artinya bahan yang tidak lunak seperti kayu, kayu serak, kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Lalu, kalau ini tekniknya bisa dipahat dan sebagainya. Lalu bahan keras. Bahan keras adalah bahan berupa kayu atau batu-batuan. Kayu jati misalkan, kayu sonokeling, kayu ulin, dan sebagainya. Kalau batu-batu antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Itu adalah bahan ya, bahan untuk membuat seni patung. Selanjutnya, ada peralatan. Peralatan yang digunakan untuk membuat seni patung adalah peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Yang pertama ada teknik butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung tersebut dari kayu dan kawat. Yang selanjutnya adalah meja putar. Meja putar ini adalah alat untuk membuat patung yang biasanya terbuat dari tanah liat ya, dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Selanjutnya ada pahat juga, ada palu, lalu ada cetakan yang berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Selanjutnya ada sendok atau adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan yang menempel dan menempelkannya pada kerangka patung. Ya, itu adalah contoh dari bukan contoh ya, alat-alat dan bahan cara membuat seni patung. Nah, patung adalah seni 3 dimensi ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Tetapi Bapak mungkin untuk yang beragama Islam mungkin ya, untuk patung mungkin sebaiknya tidak kamu tempatkan di rumah ya. Karena patung itu ada, silakan tanyakan kepada guru agama kamu atau apa. Kenapa patung tidak boleh ditempatkan di rumah bagi yang berumat Islam? Selanjutnya juga patung ini, untuk membuat patung ini boleh kamu praktekkan saja untuk kamu buat sebagai pengetahuan dan keterampilan saja untuk membuat patung. Ya mungkin seperti itu, boleh dipraktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin video yang Bapak jelaskan mungkin hanya sebatas teori ya kali ini ya. Dan semoga teori yang Bapak berikan bisa bermanfaat, materi yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton, apalagi yang sudah mensubscribe. Bapak doakan kamu sehat selalu dan yang menonton ini juga semuanya agar sehat selalu ya, terutama murid-murid Bapak.
Oke, sudah mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir dari Bapak jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.